nomor undi 24. Nomor undi yang terakhir ya Mas, 24. Siap? Sudah siap? Oke. Langsung saja kita tampilkan nomor undi 24 dengan judul cerita Asal Mula Desa Pesugihan. Tepuk tangan meriah. Konco kabeh ana sawijine carita asal mula desa Pesugihan. Ayo podo dimirengake. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jumpa lagi dengan saya, Zidan Adam Pratama. Teman-teman, apakah kalian suka membaca? Membaca adalah sebuah kegiatan yang sangat positif. Saya suka membaca buku apa saja, khususnya buku cerita. Buku cerita kesukaan saya adalah buku Si Pemberani dan buku petualangan anak hebat. Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang sangat menarik yang berjudul Asal Mula Desa Pesugihan. Dari Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap, yang diceritakan kembali oleh Studio Handong. Bagaimana kisah cerita ini? Penasaran kan? Yuk simak cerita dengan baik. Suatu pagi yang cerah di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Keling. Terdengar suara ayam jantan bergonggong, bersahut-sahutan, membangun suasana damai dan tenang. Rakyat kerajaan Keling hidup sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia bernama Prabu Bawanakling. Prabu Bawanakling adalah seorang raja yang besar dan tersohor. Dia disegani oleh banyak kerajaan lainnya di Pulau Jawa. Teman-teman, meskipun menjadi seorang raja yang kekayaannya melimpah dan kenikmatan yang tersedia, namun itu tidak dapat membuatnya bahagia. Mengapa Yang Mulia Prabu tampak murung? Apakah kiranya yang membuat Yang Mulia Prabu bersedih? Tanya sang pati abdi kerajaan yang sedih. Entahlah pati, semua yang aku miliki ternyata tidak membuat bahagia. Apalah gunanya hidup jika tidak mengetahui arti hidup? Jawab sang Prabu yang bisa. Pada suatu hari Prabu Bawanakling memutuskan untuk meninggalkan semua keberlangsungan yang tidak hidup.
menyerahkan tahta kerajaan Kling kepada anaknya dan menyerahkan semua hartanya untuk rakyat. Wahai rakyatku, hari ini aku putuskan untuk menyerahkan tahta kerajaan Kling kepada anakmu dan menyerahkan semua harta yang kupunya untuk rakyatku tercinta. Dia memutuskan untuk mengelilingi pulau Jawa. Prabu Bawanakli meninggalkan kerajaan seorang diri. Teman-teman, sampailah Prabu Bawanakli di sebuah tempat bernama Gunung Selok. Di tempat itu, Prabu Bawanakli merasakan suasana yang nyaman dan tenang untuk beristirahat atau bermain. Akhirnya kutemukan juga tempat yang nyaman untukku bertapa. Prabu Bawanakli pertama di sebuah batu lebar dengan penambangan atas rapi. Batu yang digunakan pertama Prabu Bawanakli dinamakan Alendra atau yang memiliki makna tempat tidur raja. Teman-teman, setelah beberapa lama Prabu Bawanakli bertapa hingga terbangun dan merasa lapar. Tanpa disadari, Prabu Bawanakli bergumam, tangi guru kaya nieko rasane kencok ya. Patute wangan tumpuk bosok karo ikan kelapa hijau. Enak banget ya. Ternyata ucapan Prabu Bawanakli terdengar oleh seorang lelaki separuh baya yang sedang mencari rumput. Ucapan seorang pertama pasti diperhatikan oleh yang lain. Ada suara tumpuk bosok karo ikan kelapa hijau. Ya. Lalu si pencari rumput meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang ke rumah. Ya, apa jane apa? Kok bukan? Lalu si pencari rumput menceritakan apa yang diingatnya kepada istrinya. Wis, cepet, jagone disembelih, saiki gawe tumpuk bosok karo beras sing paling manis. Aku temen degan kelapa hijau. Perintah si pencari rumput kepada istrinya. Teman-teman, tahu tidak apa itu tumpeng bosok? Tumpeng bosok adalah tumpeng yang di dalamnya berisi daging ayam, serundeng, dan aneka macam lauk lainnya. Jika bulungan tumpeng itu disentuh, akan mudah terurai. Sekarang, kebanyakan orang mengenal tumpeng bosok dengan nama tumpeng obor. Singkat cerita, setelah memasak tumpeng bosok dan memetik buah kelapa muda, si pencari rumput dan juga istrinya bergegas ke Gunung Selok untuk mempersembahkannya ke sang pertama yang tidak lain adalah Prabu Bawanakli. Nuwun sewu, monggo menika tumpeng bosok kalian degan kelapa ijo. Adalah dene sriyane ngerti nek aku lak kepengen tumpeng bosok karo degan kelapa ijo. Ucapan Prabu Bawanakli yang sedikit kaget karena menerima persembahan dari si pencari rumput. Lalu si pencari rumput ceritakan bahwa ia mendengar Prabu Bawanakli saat bekerja. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, si pertama Prabu Bawanakli menjawab, "Oh ya wis, matur nuwun banget ya, tumpeng bosoknya tak tampak." Lalu si pertama makan dengan sangat lama.
Setelah menikmati hidangan yang diberikan oleh si pencari pun, si tetap mengembalikan wangi atau tempat nasi, rinci tempat berbagai lauk, dan belahan buah lalang dengan pesan, wadah umumnya tak baliknya. Tapi ingat aja wani-wani buka dan duduk anu. Oh, nggih, matur nuwun sanget sang Tomo. Setelah menerima wadah makanan dan si pertama, si pencari remput dan juga istrinya meninggalkan Gunung Selong. Dalam perjalanan pulang, istrinya menyuruh si pencari remput untuk membuka wadah makanan. His aja yuk, aja, Eli, aja wani-wani dibuka, turun ke rumah. Sampainya di rumah, saat akan membuka wadah makanannya, tiba-tiba ada kejadian aneh. Wush, wush, angin berhembus kencang dan cahaya berkilau muncul dari balik bangun, rinci, dan belahan buah kelakang. Emas, emas, Pak, isinya emas, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman, ternyata di dalamnya berisi emas, berlian, dan aneka macam perhiasan lainnya. Seketika itu, si pencari remput dan juga istrinya menjadi orang yang kaya raya. Orang-orang menyebut mereka dengan nama Kaki Sugi dan Nini Sugi. Oleh karena itu, desa tempat tinggal mereka dinamakan Desa Kesugihan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperolehnya, Kaki Sugi dan Nini Sugi berjanji untuk selalu berbagi. Oleh karena itu, Prabu Bawanaklik bersabda bahwa kelak pada saatnya di desa yang kamu tinggali akan terdapat seorang pandita yang tersohor. Dalam hal ini, kiai atau dalang juga termasuk seorang pandita yang mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Teman-teman, setelah meninggal, Kaki Sugi dan Nini Sugi dimakamkan di pemakaman umum Desa Kesugihan. Letaknya pemakaman depan Piringan Perdiaan. Nah, pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah keberlimpangan harta, kedudukan, dan kenikmatan yang tersedia di dunia tidak menjadi ukuran kepuasan hidup seseorang. Namun, jika kita saling berbagi dan saling memberi manfaat sesama manusia, akan menjadikan hidup lebih tenang. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk selalu berbagi ya. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan nomor undi 24. Terima kasih.